Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke materi baru, yaitu tentang persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Untuk materi hari ini kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang pernyataan dan kalimat terbuka. Jadi sebelum kita masuk ke persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel, kita terlebih dahulu harus bisa membedakan yang mana pernyataan dan yang mana kalimat terbuka. Sebenarnya ini udah pernah kalian dapatkan di himpunan, tapi akan kita coba ulang kembali, apakah kalian masih ingat atau enggak. Kita ke pengertian. Yang pertama ada pernyataan. Jadi pernyataan itu adalah kalimat yang sudah diketahui dengan jelas nilai benar dan salahnya. Jadi ketika kalian membaca kalimat itu, kalian udah bisa bilang tuh, oh ini salah atau oh ini benar, kayak gitu. Itu yang dinamakan pernyataan. Sedangkan kalimat terbuka merupakan kalimat yang belum diketahui dengan jelas apakah dia bernilai benar atau dia bernilai salah. Bisa saja si A bilang kalau itu benar, tapi si B bilang itu salah. Nah, gak jelas jadinya kan ya. Nah, itu yang dinamakan sebagai kalimat terbuka. Kita langsung masuk ke contoh. Nah, di situ ada beberapa pernyataan. Bukan beberapa pernyataan, ada beberapa kalimat. Nah, kita harus menentukan yang mana pernyataan dan yang mana kalimat terbuka. Sekarang kita mulai dari yang pertama. Yang pertama mengatakan ibu kota Kalimantan Barat adalah Pontianak. Menurut kalian benar nggak kalau Pontianak itu ibu kota dari Kalimantan Barat? Benar kan ya? Kalau ini jadinya dia bernilai benar. Kalau bernilai benar, udah pasti benar, ini disebut sebagai pernyataan. Nah, nomor 1 artinya pernyataan. Kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 dikatakan Singkawang adalah ibu kota Kalimantan Barat. Kalau di atas kan udah jelas nih, Pontianak ibu kotanya. Berarti Singkawang bukan ibu kota Kalimantan Barat. Artinya kalimat ini bernilai salah. Udah jelas. Nah, kalian bisa lihat ini, oh ini benar, oh ini salah. Udah pasti jawabannya salah. Nah, kalau udah pasti artinya ini juga disebut sebagai pernyataan. Sekarang kita masuk ke contoh yang ketiga. Di situ disebutkan Putri adalah anak yang baik. Siapa yang bilang Putri anak yang baik? Putri ini siapa? Misalnya, oke, yang A, ada orang A, si A bilang, oh, Putri memang anak yang baik. Tapi kata si B, Putri bukan anak yang baik. Artinya ada dua penilaian. Ada yang bilang baik, ada yang bilang nggak baik. Artinya kalimat ini termasuk kalimat terbuka. Jadi dia termasuk kalimat terbuka karena kita nggak tahu yang mana yang benar, apakah kalimat itu benar atau apakah kalimat itu salah. Sekarang kita lanjut ke nomor 4. Di sini disebutkan ini adalah makanan. Benar atau salah? Kita nggak bisa nilai apakah ini itu benar-benar makanan atau bukan. Ini apa? Misalnya ini ternyata pisang, buah pisang. Kalau ininya pisang berarti kalimat ini bernilai benar. Tapi kalau ininya diganti dengan pensil atau buku, benar nggak? Buku adalah makanan. Ternyata bernilai salah. Jadi nggak jelas. Kalau ini diganti dengan pisang dia bernilai benar. Kalau ini diganti dengan buku dia bernilai salah. Nah, hal yang seperti ini yang nggak jelas apakah benar salahnya itu juga disebut sebagai kalimat terbuka.
Oke, lanjut ke nomor 5. Nah, kalau tadi kan di atas kan bentuknya dalam kalimat seperti ini. Lalu pernyataan maupun kalimat terbuka itu bisa dibuat dalam bentuk kalimat matematika. Nah, ini yang disebut kalimat matematika. Jadi 2 ditambah 5 sama dengan 6. Menurut kalian benar atau salah? Salah ya. Jadi 2 tambah 5 hasilnya sebenarnya 7. Kalian udah bisa bilang, oh ini salah. Artinya ini apa? Udah diketahui benar salahnya. Artinya nomor 5 adalah pernyataan. Nah, yang ini Y tambah 5 sama dengan 10. Bener nggak? Atau salah nggak? Kita nggak tahu. Y ini berapa? Y kan kemarin kita di aljabar udah tahu Y adalah variabel gitu ya. Yang huruf-huruf itu variabel. Jadi yang dalam bentuk variabel seperti ini itu disebut sebagai kalimat terbuka. Jadi kalau mengandung variabel bisa X, bisa Y, bisa A, bisa C kayak gitu, itu dianggap sebagai kalimat terbuka. Jadi ini juga kalimat terbuka. Oke, sampai sini paham ya? Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Nah, tentukanlah pernyataan dan kalimat terbuka dari kalimat-kalimat di bawah ini. Di situ yang pertama, Bella adalah anak yang rajin. Menurut kalian itu kalimat terbuka atau pernyataan? Ini benar atau salah? Bella benar nggak anak yang rajin? Nah, kita harus tanya, siapa yang bilang Bella anak yang rajin gitu kan ya? Nggak jelas. Jadi kalau yang nggak jelas seperti ini kan Bella adalah anak yang rajin, bisa aja ibunya bilang, ya Bella anak yang rajin. Tapi bisa aja bapaknya bilang, enggak, Bella nggak rajin. Nah, kalau ada dua nilai seperti ini, si ibunya membenarkan, si bapaknya bilang salah, artinya kalimat ini termasuk ke kalimat terbuka. Oke, sekarang yang kedua. Kucing adalah hewan mamalia. Benar nggak hewan mamalia kucing itu? Apa ciri-ciri hewan mamalia? Yang pertama, dia berkembang biak dengan cara beranak. Yang kedua, dia menyusui. Kucing punya dua-duanya nggak? Apakah kucing beranak? Iya, kucing beranak. Nggak pernah kan ya lihat kucing bertelur? Oke, berarti syarat yang pertama atau ciri-ciri pertama dari mamalia, kucing sudah memenuhi syarat. Oke, syarat yang kedua, dia harus menyusui. Pernah lihat anak kucing nyusu sama induknya? Pernah lah ya. Nah, artinya kucing juga menyusui. Jadi, dia beranak, dia menyusui. Terpenuhi syarat kucing sebagai mamalia. Artinya pernyataan kalimat ini bernilai sebagai pernyataan karena kita tahu kalimatnya bernilai benar. Ini maaf. Jadi ini bernilai sebagai pernyataan. Lanjut ke yang ketiga, 5x dikurang 10 sama dengan 5. Ingat di penjelasan awal tadi, kalau kalimat terbuka, bukan kalimat terbuka, kalau kalimat mengandung variabel huruf artinya, itu dia dianggap sebagai kalimat terbuka. Kok bisa gitu? Misal nih, jadi kan variabel itu boleh diganti-ganti. Misal x-nya, ini kan ada x nih, x-nya diganti dengan angka 1. Misal X-nya 1, artinya 5 dikali 1 dikurang 10 nih ya. Kita buat kayak gini. 5 dikali 1. Ini X diganti 1 soalnya, makanya dikali 1. Ini tanda kurung. Kita kurungin. Terus dikurang dengan 10. Hasilnya 5, bener nggak? 5 kali 1 5, dikurang 10 negatif 5 seharusnya. Berarti ini bernilai salah. Tapi kalau X nya kita ganti 2 ya. Ini sama, kita buat perkalian dalam kurungnya. 5 dikali
X nya diganti dengan 2, berarti dikali 2, terus baru dikurang 10 sama dengan, nah 5 kali 2 10, 10 dikurang 10 0, malah habis, berarti ini juga salah. Lanjut, X diganti dengan 3, berarti ini dalam kurungnya 5 dikali dengan 3, habis itu baru kita kurang dengan 10. Bener nggak jawabannya 5? Oke, coba lihat. 5 kali 3 15, 15 dikurang 10 5, berarti ini baru benar. Nah, yang seperti ini bisa benar bisa salah tadi disebut apa? Kalimat terbuka. Artinya ini kalimat terbuka karena bisa benar dan bisa salah. Nah, terakhir, hasil penjumlahan dua bilangan genap adalah bilangan genap juga. Tahu bilangan genap ya? Bilangan genap itu 2, terus 4, terus 6, dan berapa, sekian. Sekarang kita coba 2 kita tambahkan dengan 4, hasilnya adalah 6. 6 itu bilangan genap atau bilangan ganjil? Genap kan ya, artinya benar. 4 tambah 6 10. 10 juga bilangan genap, artinya pernyataan ini bernilai benar. Kalau bernilai benar, udah tahu benar salahnya, artinya dia juga termasuk pernyataan. Nah, oke, itu penjelasan singkat mengenai perbedaan antara pernyataan dan kalimat terbuka. Semoga bisa kalian pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.